Terima kasih sekali lagi karena telah dengan keluarga gereja global kami secara saya menyambut Anda lagi, dan saya hanya memberkati Anda. Saya mengucapkan berkat atas Anda dan meningkatkan Anda dalam nama Yesus. Amin. Nah, saya melanjutkan pengajaran saya keintiman dengan Yesus, yaitu, dan saat kita bersiap-siap untuk Minggu Natal ini, minggu ini, mempersiapkan hati kita untuk mengingatkan diri kita sendiri, semua hadiah berharga yang kita miliki dalam kelahiran Yesus, karunia yang mengubah hidup, karunia yang mengubah dunia yang kita miliki dalam kelahiran Yesus. Kita bisa mengalami hubungan dengan Yesus, yang begitu dalam dan begitu nyata. Dan saya memulai pengajaran ini hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda mendengar seseorang mendidih dalam minyak dan bertahan hidup? Siapapun, saya tahu itu sepertinya pertanyaan yang aneh untuk ditanyakan, bukan? Tapi pernahkah Anda mendengar seseorang mendidih dalam minyak dan bertahan hidup? Nah, pada tahun 95 Rasul Yohanes ditangkap oleh Dewan Pro Asia dan dikirim ke Roma di mana dia secara ajaib diawetkan dari kematian, ketika dilemparkan ke dalam kuali minyak mendidih. Ini adalah keajaiban mutlak itu dicatat dalam Fox Book of Martyr. Itu tercatat dalam sejarah. Dan karena pencobaan ini, Tiran Domitianus menghilang St. John, Rasul ke Pulau Patmos berpikir bahwa dia akan membungkam Yohanes selamanya, berpikir dia akan membungkam Yohanes dari membagikan Injil atau membagikan apapun lebih jauh tentang Yesus. Namun dalam masa pensiun ini, di Pulau Patmos ini, Yohanes, sang rasul disukai oleh Allah dengan penglihatan-penglihatan surgawi itu, yang ia catat dalam kitab Wahyu. Mereka dimanifestasikan kepadanya pada hari Minggu di tahun 96 AD. Apa yang bisa membuat hati John begitu dermawan hingga mengorbankan dirinya dan rela dirinya seperti itu? Apa yang bisa membuat hati John begitu murah hati? Apa yang bisa memberdayakannya untuk bertahan mendidih dengan minyak tanpa terbunuh? Apa yang bisa memberdayakannya untuk menanggung akhir hidupnya yang begitu mengerikan? Apa yang bisa membuatnya bertahan dari siksaan dan hukuman seperti itu? Ya, saya percaya satu-satunya hal yang bisa membuat seseorang bertahan dari minyak yang terbakar adalah memiliki cinta yang membara, yang lebih besar dari minyak yang terbakar. Kasih yang membara yang saya bicarakan adalah kasih yang Yohanes tahu bahwa Yesus miliki untuknya. Kasih yang membara yang saya bicarakan adalah kasih yang dimiliki Yohanes bagi Yesus karena kasih Yesus kepadanya. Dan cinta yang membara itulah yang saya ingin Anda alami hari ini. Semangat membara untuk Yesus itulah yang ingin Ia bagikan kepada Anda hari ini. Dan saya yakin Dia ingin Anda mengalaminya. Jadi jangan mendiskualifikasi diri sendiri. Seperti yang saya katakan, minggu lalu, jangan mendiskualifikasi diri Anda dari keintiman dengan Yesus, karena Anda memiliki kecanduan dalam hidup Anda, dosa dalam hidup Anda. Anda akan melalui waktu yang sulit, tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tak satu pun dari itu mendiskualifikasi dari memiliki keintiman ini dengan Yesus. Keintiman yang kita bicarakan ini bersandar, bukan? Seperti yang diajarkan John kepada kami untuk bersandar dan mendengarkan detak jantung. Apa detak jantung Yesus? Mencondongkan tubuh dalam. Dan kemudian berani bertanya apa yang belum pernah ditanyakan sebelumnya yaitu keintiman dengan Yesus dan kemudian mengharapkan jawaban dan mengharapkan untuk menerima itulah keintiman dengan Yesus yang ditunjukkan Yohanes bagi kita dalam Yohanes pasal 13, ayat 23. Seperti yang telah kita lalui atas ayat ini, berkali-kali ada yang bersandar di dada Yesus. Salah satu muridnya yang Yesus kasihi bersandar di dada Yesus bersandar pada detak jantung Yesus. Untuk apa detak jantungnya? Bersandar adalah meminta dan berani meminta apa yang Anda belum pernah cukup berani untuk meminta sebelumnya dan bersandar adalah mengharapkan jawaban dan mengharapkan untuk menerima darinya betapa berharganya penyelamat yang kita miliki. Dan saya harus mengatakan bahwa cinta yang intim dengan Yesus ini, keintiman dengan Yesus ini jauh lebih besar daripada apapun yang Anda alami. Anda tahu, ada 4 dimensi keintiman dengan Yesus yang telah kita bahas minggu lalu, dan saya akan memberikannya kepada Anda lagi dengan sangat cepat, dan kemudian membangunnya lebih jauh. Tetapi 4 dimensi keintiman dengan Yesus juga akan meluas ke dalam hubungan Anda dengan orang lain. Dan itu akan menyebabkan Anda memiliki hubungan yang benar-benar sukses,
Apakah itu dengan pasangan Anda, dengan anak-anak Anda, dengan orang tua Anda, dengan orang-orang di tempat kerja, dengan duduk dengan orang-orang yang mencoba berbisnis dengan Anda? Jika Anda berada dalam penjualan atau Anda memiliki bisnis apapun, dan mengingat keempat dimensi keintiman dengan Yesus ini terlebih dahulu, ada keintiman emosional, kebebasan untuk berbagi dengan jujur dan terbuka tanpa takut ditolak. Itulah yang dimaksud dengan keintiman emosional, mampu berterus terang, mampu bersikap autentik, mampu jujur dengan rasa sakitnya dan jujur dengan apa yang sedang dihadapi dan tanpa takut ditolak. Itulah yang kita dapatkan dengan Yesus. Kita bisa menceritakan apapun padanya tanpa takut ditolak, yaitu keintiman emosional. Kedua, ada keintiman intelektual, kebebasan untuk berpikir apapun yang ingin kita pikirkan. Kebebasan untuk memiliki pikiran individu, kebebasan untuk dapat berpikir bahkan untuk dapat berpikir negatif tanpa dikutuk oleh Tuhan adalah kita memiliki keintiman intelektual dengan menyadari bahwa kita memiliki kebebasan untuk berpikir. Bahkan ketika pikiran kita terkadang salah, kita memiliki kebebasan untuk berpikir dan dapat berbicara tentang hal-hal itu dengan Yesus, bahwa Dia dapat menuntun kita melalui hal-hal itu. Keintiman intelektual itu adalah kemampuan untuk memiliki hak untuk memikirkan pikiran-pikiran yang Anda pikirkan tanpa itu mendiskualifikasi Anda dari hubungan Anda dengan Tuhan. Ini adalah hal yang indah. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan, meskipun kita ingin memperbarui pikiran kita tidak perlu merasa bahwa pikiran negatif atau pikiran kita yang salah memisahkan kita dari Tuhan. Mereka benar-benar tidak. Tidak ada yang bisa memisahkan kita darinya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita cintanya dan Dia adalah cinta, bukan? Jadi kemudian ada keintiman pengalaman. Itu adalah waktu yang dihabiskan. Yaitu menghabiskan waktu bersama Yesus dalam doa, menghabiskan waktu bersamanya, dengan membaca firman Tuhan atau menghabiskan waktu bersamanya dengan mengucapkan firman Tuhan, menghabiskan waktu bersamanya dengan berdoa dalam bahasa Anda sendiri dan menghabiskan waktu bersamanya dengan berdoa dalam bahasa surgawi Anda dan bernyanyi untuknya dalam bahasa surgawi Anda. 1 Korintus 14, ayat 14-17 mengatakan ketika saya berdoa dalam roh saya berdoa. Ketika saya berdoa dalam bahasa roh saya berdoa. Pemahaman saya tidak membuahkan hasil. Jadi apa penghiburan dari kesimpulan itu? Kemudian saya akan berdoa dengan roh saya dan berdoa dengan pengertian saya. Saya akan bernyanyi dengan roh saya akan bernyanyi dengan pemahaman saya. Jadi melakukan keduanya adalah cara lain untuk memiliki pengalaman keintiman yang nyata dengan Yesus. Dan keempat, ada keintiman spiritual. Keintiman spiritual adalah mampu memiliki kebebasan untuk tumbuh, kebebasan untuk jatuh dan bangkit kembali, kebebasan untuk dapat berkembang tanpa Tuhan menjaga dirinya dari Anda, keintiman spiritual, di mana tidak ada penilaian dalam kekurangan Anda. Tidak ada penilaian dalam evolusi Anda. Tidak ada penilaian dalam kesalahan Anda. Yang ada hanya belas kasihan dan kesabaran. Itulah keintiman rohani. Mampu gagal, mampu jatuh tanpa itu menciptakan hati yang mengutuk atau keheningan yang dikutuk dari Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Dia tidak akan pernah menarik dirinya dari Anda. Betapa indahnya hubungan yang kita miliki dengan Yesus. Ini adalah 4 keintiman atau 4 dimensi keintiman yang kita dapatkan dengan Yesus dan keintiman emosional dan keintiman intelektual, keintiman pengalaman, dan keintiman spiritual. Ini semua adalah hal-hal yang dapat kita alami dengan orang lain juga, karena ketika Anda memiliki keintiman dengan Yesus, itu menyebar ke dalam hubungan Anda yang lain. Anda tahu, dalam 28 tahun atau lebih menjadi pendeta di gereja yang sama, selama bertahun-tahun, gereja ini, gereja pengubah kehidupan, gereja saya, gereja Anda, gereja kita gereja Tuhan, bukan? Kami hanya melihat, dan saya benar-benar tidak dapat memikirkan lebih dari 1 atau 2, tetapi kami hanya melihat segelintir perceraian dari orang-orang yang menikah di gereja ini. Sekarang, mungkin ada lebih banyak yang saya tidak tahu, tetapi, dan tentu saja, ada juga orang-orang yang telah bercerai yang datang ke sini dan mungkin Anda telah melalui perceraian dan ada banyak rasa sakit terkait dengan itu. Jadi saya tidak mencoba untuk mengasingkan Anda atau mengkritik Anda karena telah bercerai sama, tetapi apa yang saya katakan adalah ketika orang memiliki hubungan yang intim dengan Yesus,
kecil kemungkinannya mereka akan gagal dalam hubungan mereka dengan orang lain, termasuk pasangan mereka. Ya, akan ada masa kering. Ya, akan ada kegagalan. Ya, akan ada kesalahan. Ya, akan ada kekurangan. Ya, akan ada sakit hati. Ya, akan ada rasa sakit. Ya, akan ada kemarahan dan argumen dan neraka berada di neraka dan kembali dalam hubungan. Tetapi ketika Anda memiliki keintiman dengan Yesus, itu adalah obat mujarab, itu adalah obat yang pada akhirnya menyembuhkan hubungan Anda dengan orang lain. Jika Anda mengizinkannya, hal ini cukup kuat ketika Anda berpikir tentang itu, karena tanpa keintiman dengan Tuhan, kita menempatkan terlalu banyak stres dan terlalu banyak harapan pada orang lain, membuat kita lebih bahagia. Orang lain memenuhi lubang-lubang dalam hidup kita, tetapi keintiman dengan Yesus mengisi lubang-lubang itu. Dan itu menghilangkan tekanan dari orang lain karena harus menjadi lebih bagi Anda daripada apa yang Tuhan rencanakan untuk mereka lakukan. Membandingkannya dengan meja seperti meja hanya menahan begitu banyak beban berdasarkan apa yang dirancang untuknya. Dan jika Anda terlalu membebaninya, itu akan menciptakan stres dan itu akan pecah dengan cara yang sama seperti pernikahan atau hubungan apapun yang dibuat untuk menangani hal-hal tertentu. Hal ini tidak dimaksudkan untuk dapat menanggung beban semua drama Anda, semua negatif Anda, semua kekurangan Anda dan semua dari hal-hal yang Anda harapkan dari seseorang untuk dilakukan untuk Anda. Jika Anda terlalu membebani hubungan Anda dengan orang lain, itu akan hancur. Ini akan mengecewakan Anda. Itu akan menyakitkan karena Tuhan telah menghendaki agar kebutuhan kita yang tertinggi dan terdalam dipenuhi oleh Dia dan Dia saja. Dan kemudian hal-hal lain yang bisa dilakukan orang lain, kebutuhan-kebutuhan lain dalam hidup kita itu tidak terlalu membuat stres. Dan mereka kurang, ada sedikit harapan pada mereka. Lebih banyak berharap pada Tuhan dan lebih sedikit pada manusia. Pengampunan dan rekonsiliasi yang kita terima dari Tuhan sungguh begitu nyata. Ketika Anda memiliki kedekatan yang intim dengan Yesus, hal itu akan tercurah ke dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi keintiman rahasia ini, tempat yang menyalakan api kita, ada lagu lama di dekat pintu. Ingat, ayo baby nyalakan apiku. Dan saya percaya bahwa Yesus ingin menyalakan api Anda. Dan itu membuat kita terbakar. Saya sedang berbicara tentang semangat putih yang panas, gairah untuk Yesus ini. Ketika Anda melihatnya untuk siapa Dia sebenarnya, ketika Anda melihatnya sebagai kekasih jiwa Anda, itulah Dia. Ketika Anda melihatnya sebagai teman terbaik yang pernah Anda miliki. Ketika Anda melihatnya sebagai seseorang yang Anda keintiman dan berdiri di pintu dan mengetuk dan mengundang Anda untuk membuka pintu, Dia ingin datang ke rumah Anda dan makan bersama Anda dan tinggal bersama Anda. Ketika Anda melihatnya seperti itu akan menciptakan gairah dan cinta yang putih dan berapi-api untuknya karena itulah jenis gairah berapi-api yang Dia miliki untuk Anda. Anda tahu, ketika Anda memikirkannya, Yesus datang, dikatakan untuk menyalakan api, Lukas pasal 12, ayat 49, Dia berkata, "Aku datang untuk mengirim api ke bumi ini dan betapa aku berharap itu sudah dinyalakan." Itu adalah hal lain tentang keintiman dengan Yesus ini. Ini seperti, jika itu seperti hubungan yang berapi-api, maksud saya, api yang penuh gairah dan cinta, bukan api kemarahan, tetapi api hasrat yang penuh gairah. Kemudian jika itu adalah api, harus meletakkan kayu bakar di atasnya. Kita harus menjaganya tetap menyala dengan menghabiskan waktu bersama yang saya katakan, hanya berterima kasih padanya, menghabiskan waktu bersamanya, mengucapkan firman-Nya, berdoa, menghabiskan waktu bersamanya, atau berbicara dengannya atau dalam firman Tuhan atau di gereja. Ini semua adalah cara untuk menghabiskan waktu bersamanya dan memupuk keintiman itu. Yesus datang untuk menyalakan api ini di dalam hati kita, yang dengannya Dia bermaksud untuk membakar kita dengan hasrat dan keinginannya yang berapi-api. Firman Tuhan adalah api. Alkitab mengatakan dalam Yeremia pasal 23, ayat 29, kata-katanya yang Dia katakan bukanlah kata-kataku seperti api. Dan seperti palu yang menghancurkan batu berkeping-keping. Itulah jenis hubungan berapi-api yang Tuhan undang untuk kita lakukan. Ini adalah keintiman dengan Yesus. Kehadiran Tuhan adalah api. Dikatakan dalam Ibrani pasal 12, ayat 29, bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Dia adalah api yang menghanguskan, tetapi Dia tidak memakan kita. Dia mengkonsumsi pemikiran yang salah. Dia mengkonsumsi hal-hal yang telah memakan kita. Dia memakan tali yang menahan kita dalam perbudakan atau Dia memakan batang logam yang menahan kita di penjara. Dia mengkonsumsi kecanduan.
Dia memakan ketakutanmu. Dia memakan kekhawatiran Anda. Dia memakan kecemasan Anda. Dia memakan depresi Anda. Dia memakan hutang Anda. Dia menghabiskan keterbatasan Anda. Hal-hal yang menahan Anda ke tingkat kehidupan yang lebih rendah, dia mengonsumsi hal-hal itu. Artinya, adalah api yang menghanguskan. Dan ketika Anda menghabiskan waktu bersamanya, seperti yang saya katakan, itu tidak sulit untuk dilakukan. Menghabiskan waktu bersama Tuhan bukanlah itu tidak menghasilkan apa-apa darinya, tetapi Anda bisa mengelilinginya dalam waktu virtual. Seperti dalam waktu nyata, habiskan beberapa saat bersamanya. Bicara padanya. Apa yang akan terjadi adalah Anda akan mengalami kebebasan dan pembebasan. Dan hal-hal yang telah menahan dan mengendalikan Anda, akan dimusnahkan dari Anda. Itu seperti orang keempat di dalam api, Sadrah, Mesakh dan Abednego berada di tungku api. Dan mereka diikat dengan tali dan mereka seharusnya mati di tungku yang menyala-nyala itu. Tapi orang keempat dalam api masuk dan mengendur. Semua tali itu, talinya dibakar, tetapi tidak sehelai rambut pun di kepala mereka hangus. Tidak sehelai rambut pun di kepala mereka terbakar. Itulah Tuhan, api yang menghanguskan kita, dan apa yang Dia lakukan dan dapat lakukan dalam hidup kita. Jika kita membiarkan Dia. Jadi saya akan mendorong Anda untuk sesuatu yang berbahaya hari ini, melakukan sesuatu yang berbahaya hari ini. Apa lakukan sesuatu yang berbahaya hari ini? Sendirian dengan Tuhan, habiskan beberapa saat sendirian dengan Tuhan yang adalah kasih. Dan api yang menghanguskannya akan menghanguskan semua dari hidup Anda sampai yang tersisa hanyalah cinta itu sendiri. Dalam Hosea pasal 2, ayat 14, dikatakan, oleh karena itu, lihatlah, aku akan memikatnya. Tuhan sedang berbicara tentang gereja. Tuhan sedang berbicara tentang Anda dan saya. Aku akan memikatnya dan membawanya ke padang gurun. Dia tidak membawa kita ke padang jadi kita akan mati di padang gurun. Dia berkata, dia akan membawa kita ke padang gurun untuk berbicara dengan lembut dan dikatakan, dan pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Anda akan memanggil saya suami saya dan tidak lagi Anda akan memanggil saya hanya Tuhan saya. Tapi Anda akan memanggil saya suami saya. Dia berkata dalam ayat 19, dan aku akan menjodohkanmu denganku selamanya. Aku akan bertunangan denganku dalam kebenaran dan keadilan dalam kasih setia. Dan dalam belas kasihan, aku akan menjodohkanmu denganku dalam kesetiaan. Dan kamu akan mengenal Tuhan. Dia bertunangan dengan kita. Dia melibatkan kita. Dia menjanjikan dirinya kepada kita dalam kesetiaan, yang berarti dia menjanjikan kesetiaan mutlaknya kepada Anda. Dan Tuhan tidak setia kepadamu karena kamu setia kepadanya. Tuhan setia kepadamu karena Dia setia. Tuhan tidak baik padamu karena kamu baik padanya. Tuhan baik padamu karena Dia baik. Tuhan setia kepadamu karena Dia setia. Sekarang lebih baik bagi kita untuk kepadanya daripada tidak setia kepadanya, tetapi tidak ada yang sempurna. Dan Tuhan menghakimi Anda dengan cara itu. Dia ingin Anda berhubungan dengannya berdasarkan kesetiaannya. Dia ingin Anda datang kepadanya tanpa rasa bersalah karena kesetiaan Anda. Dia ingin Anda datang kepadanya berdasarkan kesetiaannya. Anda dapat menghabiskan waktu bersamanya berdasarkan kesetiaannya, tetapi saya harap ini masuk akal bagi Anda. Dan Anda didorong oleh ini. Ini bukan untuk membuat Anda merasa buruk karena Anda tidak menghabiskan cukup waktu dengan ini untuk menginspirasi Anda tentang betapa Dia dan betapa mengundang Dia untuk ingin menghabiskan waktu bersama Anda dan mudahnya menghabiskan waktu bersama Tuhan, dengan hanya berbicara dengannya dan hanya berterima padanya dan hanya menyadari kehadirannya dan Anda, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Kemudian kita sampai pada suatu tempat yang ingin saya tunjukkan kepada Anda dalam Kidung Agung bab 1, biarkan dia mencium saya dengan kecupan mulutnya. Karena cintamu lebih baik daripada anggur. Biarkan dia menciumku dengan ciuman mulutnya untuk cintamu. Cintamu lebih baik dari anggur. Anda tahu, saya pikir ketika kita melihat bagian kitab suci yang indah ini, kita melihat keintiman bahwa dia mencium kita. Dia bilang, biarkan dia menciumku. Dia bilang, biarkan dia menciumku. Dengan kata lain, dia sepenuhnya siap untuk mencium Anda. Dia secara agresif dan tegas dan ingin mencium Anda, tetapi Anda harus membiarkannya, katanya, biarkan dia, Anda harus memberinya izin. Dia tidak akan merobohkan pintu Anda dan melemparkan bibirnya pada Anda. Dia akan menunggu undanganmu. Dia berkata,
biarkan dia menciumku. Anda harus membiarkan dia mencium Anda dengan ciuman mulutnya. Dan apa artinya ini adalah menerima darinya. Apa yang dia hirup, apa yang Tuhan hirup, apa yang dihembuskan Yesus. Kata-kata, dia menghirup oksigen. Dia menghembuskan kekuatan yang dia kembangkan dari jiwanya yang sempurna dan rohnya yang sempurna dan tubuhnya yang sempurna menerima itu. Dia menciummu dengan urapannya. Dia menciummu dengan cintanya. Ketika saya memikirkan ciuman ini, ciuman Yesus, saya berpikir tentang bagaimana kita tidak dicium oleh seseorang yang harus kita takuti. Kita dicium oleh cinta yang sempurna dan ciuman yang seharusnya kita terima. Itu akan membuat kita menikmati kasih Yesus lebih baik. Ciuman ini adalah ciuman rekonsiliasi. Ciuman rekonsiliasi. Dia mencium kita dan berkata, "Aku mendamaikanmu denganku." Saya menghapus penghalang antara Anda dan saya. Saya mendamaikan hutang terhadap Anda. Dosa-dosa yang telah Anda lakukan terhadap Anda, hutang itu dibatalkan. Saya telah merekonsiliasi neraca. Anda pantas dihakimi, tetapi saya memberi Anda belas kasihan. Anda pantas mendapatkan neraka, tetapi saya memberi Anda surga. Saya telah mendamaikan Anda. Bukan berdasarkan perbuatan baik yang kamu lakukan, perbuatan burukmu, tetapi berdasarkan darah Yesus, mengatasi semua perbuatan buruk itu dan mendamaikan kamu dengannya. Hal ini membuat Anda satu dengan Dia. Ini semua tentang kesatuan dengan Dia. Seperti yang akan kita lihat, selanjutnya adalah ciuman penerimaan. Dia menciummu untuk menunjukkan bahwa Dia menerimamu. Dia tidak menolak Anda. Mencium seseorang berarti menerimanya. Mencium seseorang berarti menerima nafasnya, menerima ciumannya, menerima apa yang ada di dalamnya, menerima oksigennya. Ciuman penerimaan. Dia telah menerima kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Nomor 3, ciuman persekutuan. Ciuman persekutuan ini adalah ciuman yang berharga. Itu adalah ciuman Tuhan yang ingin menghabiskan waktu bersamamu setiap hari. Dia ingin bersamamu setiap hari. Kita tahu bahwa Dia mencintai kita dan Dia ingin kita mengalami ciuman persekutuan ini dan tahu bahwa kita tidak akan pernah melewatkan satu hari pun tanpa ciumannya. Kami tidak pernah melewatkan hari tanpa pelukannya. Kita tidak pernah harus melewati hari tanpa cintanya, dan hasratnya yang menggebu-gebu untuk kita. Dia tidak berubah. Dia bukan pria yang akan Dia ubah. Alkitab mengatakan Dia tidak marah padamu. Dia tidak mengubah hubungannya dengan Anda. Dia setia dan Dia konsisten. Dan Dia teguh. Ini mengarah pada ciuman resepsi. Suatu hari akan ada saat kita menerima ciuman pendamaiannya, ciuman penerimaannya, ciuman komuninya. Kita bisa hidup di dalamnya. Kita bisa hidup dalam ciuman itu sampai hari kita pulang ke rumah bersama Tuhan di mana kita akan memiliki ciuman resepsi. Ciuman penerimaan adalah Dia akan menerima kita ke surga. Penerimaan adalah menerima. Dia akan menerima kita ke tempat tinggal kekal kita. Dia akan menerima kita ke surga, ciuman penerimaan, dan kemudian ciuman kesempurnaan, yang memenuhi hati kita dengan sukacita surga. Lihat, saat kita menerima ciuman pendamaian, saat kita menerima ciuman penerimaan, saat kita menerima ciuman persekutuan, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk ciuman penerimaan dan ciuman penerimaan ke surga. Dan Dia membuat kita siap untuk ciuman kesempurnaan, di mana kita akan sepenuhnya diliputi kegembiraan berdasarkan kehadirannya saja. Kita akan dipenuhi dengan sukacita dan cinta karena kehadirannya dalam hidup kita. Sekarang apa yang membangunkan kita untuk keintiman ini? Apa yang memberi kita hak untuk berjalan dekat dengan Yesus ini adalah kasih karunia Allah. Rahmat Tuhan. Saya ingin membacakan untuk Anda dari salah satu bapak iman yang hebat. Edward Fisher namanya. Dia menulis sebuah buku pada tahun 1650. Pada tahun 1650, ia menulis buku yang luar biasa ini. Dia berkata, "Saya memberitahu Anda dari Kristus dan di bawah tangan Roh bahwa pribadi Anda diterima, Anda diterima. Dosa-dosa Anda dihapuskan dengan Anda diselamatkan dan Anda akan diselamatkan. Dan jika seorang malaikat dari surga memberitahu Anda, sebaliknya, biarkan dia menjadi terkutuk. Karena itu, Anda mungkin, tanpa ragu, bahwa Anda adalah pria yang bahagia.
Dan dalam kasus kami, seorang pria yang bahagia atau seorang wanita yang bahagia, katanya karena melalui ini, Anda cocok dengan Kristus. Anda menjadi satu dengan Dia dan satu di dalam Dia, Anda tinggal di dalam Dia. Dan Dia, dan Anda, menurut Yohanes 4:13, Dia adalah kekasih dan Anda adalah miliknya menurut Kidung Agung 2, ayat 16, sehingga persatuan pernikahan antara Kristus dan Anda lebih dari sekadar gagasan atau pemahaman pikiran Anda untuk itu sebagai persatuan spiritual dan nyata yang khusus. Kesatuan Anda dengan Kristus adalah dengan sifatnya. Anda, ada persatuan antara Tuhan dan manusia. Sekarang sedang merajut. Dan itu menutup Anda tidak hanya dalam ketakutan Anda dengan seorang penyelamat, tetapi juga jiwa Anda dengan seorang penyelamat. Dari mana? Itu harus diikuti bahwa Anda tidak dapat dikutuk. Anda tidak dapat dihukum kecuali Kristus dihukum bersama Anda. Karena kita adalah satu dengan Dia, kita hanya dapat dihukum jika Kristus dihukum dan Dia tidak akan pernah dihukum, oleh karena itu Anda juga tidak. Karena Anda ada di dalam Kristus. Kristus juga tidak dapat diselamatkan kecuali Anda diselamatkan bersamanya. Jadi Dia tidak bisa diselamatkan dan bukan Anda yang diselamatkan. Sebab kemudian jika Anda satu dengan Dia dan Dia satu dengan Anda dan Dia diselamatkan dan Dia dibangkitkan dari kematian, Anda juga akan diselamatkan dan dibangkitkan dari kematian. Dia tidak dapat diselamatkan selain dari Anda. Dia tidak bisa dihukum. Oleh karena itu, kamu juga tidak dapat. Sama seperti melalui perkawinan, segala sesuatu menjadi sama antara seorang pria dan istrinya, bahkan. Jadi melalui pernikahan rohani ini, segala sesuatu menjadi umum antara Kristus dan Anda karena ketika Kristus telah mengawinkan pasangannya ke dalam dirinya, Dia memberikan seluruh harta miliknya di bawah Dia sehingga apapun Kristus itu, Anda adalah apapun yang dimiliki Kristus yang Anda miliki. Dan oleh karena itu kamu boleh dengan berani menyatakan Dia telah dijadikan bagiku. Menurut 1 Korintus 1 ayat 30, Dia telah dijadikan bagiku hikmat dari Allah, kebenaran, pengudusan, dan penebusan. Oleh karena itu, sebagaimana Kristus disebut Tuhan kebenaran dalam Yeremia 23, ayat 6, demikian pula gereja telah menyebut Tuhan adalah kebenaran kita dalam Yeremia 33, ayat 16. Saat saya menutup hari ini, saya hanya ingin mendorong Anda. Beri Tuhan waktu. Tahukah Anda, Tuhan memulihkan kesehatan kepada kita. Tuhan mengembalikan berkat kepada kita. Ketika kita mempercayainya, Tuhan mengembalikan keluarga kepada kita. Dia memulihkan apa yang telah dicuri musuh dari kita, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang memulihkan waktu bagi kita. Dan saya berharap kita dapat memahami bahwa memberikan waktu kepada Tuhan seperti menghabiskan waktu bersama tidak akan pernah meninggalkan Anda kurang dari itu akan selalu meninggalkan Anda lebih dari, dan itu akan selalu memberi Anda lebih banyak waktu. Anda mungkin berkata, "Yah, jika saya, semakin banyak waktu yang saya habiskan dengan Tuhan, semakin banyak waktu saya menyusut." Tetapi semakin banyak waktu yang Anda habiskan Tuhan, waktu Anda berlipat ganda. Karena tidak ada satu hal pun yang dapat Anda berikan kepada Tuhan yang tidak akan Dia berikan kembali kepada Anda dengan imbalan yang lebih besar. Anak kecil itu memberi 5 roti dan 2 ikan dan ribuan orang diberi makan. Petrus memberikan perahunya untuk memancing, dan perahunya penuh dengan ikan ketika itu, ketika mereka tidak menangkap apapun sepanjang malam, apapun yang kita tabur akan menuai dari Tuhan, Yesus telah memberikannya akan diberikan kepadamu dengan takaran yang baik, ditekan, terguncang bersama dan berlari. Saya berharap Anda akan melihat waktu. Dengan begitu setiap waktu yang dihabiskan bersama Tuhan akan selalu berlipat ganda kembali kepada Anda. Takaran yang bagus, ditekan, dikocok bersama dan dilindas. Sama seperti apapun yang kita berikan, apakah itu uang, apakah itu kata-kata kita, apakah itu doa-doa kita, mereka akan kembali melebihi semua yang bisa kita minta darinya, bukan? Begitu pula dengan waktu. Dan jika Anda memahaminya, Anda akan melihat bahwa Anda benar-benar akan memiliki harta yang dirindukan dunia ini untuk harta persekutuan, harta persatuan-persatuan dengan Kristus, dengan Yesus dan dimanapun Dia memiliki, Anda memiliki dimanapun Dia pergi.
Anda bersamanya, kemanapun kamu pergi. Dia apapun yang kamu lalui, kamu tidak pernah sendirian. Apapun yang dia alami, dia tidak pernah sendirian. Anda satu dengan dia. Dia satu dengan Anda. Saya satu dengan dia. Dia satu dengan saya. Amin. Anda tahu, ketika kita menghabiskan waktu bersama Yesus, kita akan diubahkan. Alkitab berkata dari kemuliaan ke kemuliaan, semakin menjadi serupa dengan gambarnya. Kedua Korintus pasal 3 dalam Kedua Korintus pasal 4. Bicara tentang kita akan mengalami transformasi. Dengan menghabiskan waktu bersamanya, kita akan mengalami pengaruh menghabiskan waktu bersamanya. Anda lihat, ketika Anda menghabiskan waktu bersama Yesus, itu akan membuat Anda bersinar. Itu akan menyebabkan Anda disukai oleh dunia ini. Mereka akan melihat dan melihat sesuatu di dalam dirimu yang seperti yang mereka lihat pada para murid. Mereka tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, tetapi mereka telah bersama orang-orang ini mampu melakukan tanda-tanda mujizat dan mujizat penyembuhan, terobosan, pelepasan supernatural karena mereka telah bersama Yesus, bukan karena pendidikan mereka. Tetapi mereka telah bersama Yesus. Kedekatan dengan Yesus mengubah hubungan kami. Kami belajar mengubah hubungan kami dengan diri kami sendiri. Kita mulai menyukai diri kita sendiri, mengubah hubungan kita dengan orang lain. Kita mulai bersikap baik kepada orang dan itu mengubah hubungan kita dengan kita mulai menjadi lebih murah hati daripada sebelumnya. Saat kita menutup hari ini, saya ingin berdoa untuk Anda. Tapi sebelum saya berdoa untuk mereka yang ingin diselamatkan, saya ingin mengingatkan Anda tentang sebuah kitab suci karena saya ingin melakukan sesuatu yang kami didekati oleh beberapa individu, segelintir anggota di gereja kami yang mengatakan bahwa kami ingin memberikan sejumlah uang yang signifikan. Dan di antara segelintir orang itu, mereka berjanji sedikit lebih dari $100.000 untuk diberikan pada akhir tahun, sebagai hadiah yang cocok untuk siapa saja yang akan memberi serta hadiah yang cocok. Sehingga $10 Anda hari ini dalam penawaran khusus yang akan saya minta Anda berikan bernilai $20 hari ini. Hadiah Anda sebesar $50 menjadi $100. Hadiah $1.000 Anda menjadi $2.000. Dan ini luar biasa bahwa orang-orang ini akan melakukan ini dan mereka adalah anggota di antara kita di sana. Mereka sama seperti kita, mereka adalah keluarga rohani dan mereka mencoba untuk menginspirasi dan mendorong orang lain yang tidak dapat memberikan jumlah itu untuk melakukan sesuatu karena mereka akan menjanjikannya hingga lebih dari $100.000. Jadi saya ingin meminta Anda untuk memberikan sesuatu saat ini di layanan kami. Ada tempat di layar tempat Anda dapat membuat hadiah khusus. Dan jika Anda mengirim SMS untuk memberi, Anda dapat melakukannya dengan mengirim SMS ke nomor 77977 dan ketik LCIC. Kemudian di sebelah LCIC ketikkan jumlah yang Anda berikan dan ketik 2 huruf MG, yang merupakan hadiah yang cocok. Dan semua uang ini akan digunakan untuk memberikan bantuan dan kesempatan untuk misi dan penjangkauan kepada orang miskin, yang membutuhkan dan kurang beruntung. Jadi lanjutkan dan kirim teks untuk memberi sekarang 77977 dan ketik LCIC/ atau di sebelahnya, yang akan Anda berikan, jika 505.00, dan kemudian di sebelah mek itu, yang merupakan hadiah yang cocok. Jadi itu akan ditandai untuk dana hadiah pencocokan khusus ini. Dan saya berterima kasih sebelumnya untuk itu. Anda juga dapat menghubungi gereja jika Anda ingin melakukannya melalui telepon, 645-9100. Anda dapat mengirimkannya, Anda melihat alamatnya di layar Anda, tetapi sebenarnya cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengirim SMS ke nomor 77977. Dan saya ingin berterima kasih kepada Anda karena Amsal 19:17 mengatakan, jika Anda membantu orang miskin, Anda meminjamkan kepada Tuhan dan Dia akan membalas Anda. Dia akan membalas Anda. Wow, ketika kita meminjamkan kepada orang yang kita beri kepada orang miskin, kita meminjamkan kepada orang miskin, kita meminjamkan Tuhan. Sebenarnya, kita tidak akan dibayar oleh orang miskin, tetapi kita akan dibayar oleh Tuhan. Dan Dia tahu bagaimana melakukannya. Dan Dia akan, menurut ayat yang indah ini dan begitu banyak ayat lain yang berbicara tentang ini. Jadi kita sudah sampai di penghujung tahun, kan? Kami hanya beberapa hari lagi dari akhir tahun, buat hadiah Anda sekarang, buat itu dihitung 2 kali lipat dan biarkan yang cocok ini mendukung dan menggandakan hadiah Anda seperti yang Anda berikan ini. Tuhan,
terima kasih untuk setiap orang yang memberi terima kasih sehingga akan berlipat ganda kembali kepada mereka. Terima kasih untuk anggota berharga yang telah membuat janji hadiah dana pendamping ini. Dan kami hanya berterima kasih bahwa 100.000 kami yang telah mereka janjikan akan menjadi lebih dari 200.000 hasil dari setiap orang yang melakukan sesuatu dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, terima kasih sebelumnya untuk itu. Dan terima kasih telah melakukan itu sekarang, tetapi jika Anda belum pernah menerima Yesus sebagai penyelamat dan Tuhan Anda, kami belum pergi, saya tidak akan membiarkan Anda pergi sampai Anda memiliki setidaknya satu kesempatan untuk diselamatkan hari ini. Pada satu kesempatan, untuk mengetahui bahwa Anda masuk surga ketika Anda mati. Jika Anda belum pernah berdoa-doa itu untuk menerima Yesus ke dalam hidup Anda, doakanlah ini dengan lantang bersama doakan saja Bapa Surgawi, saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya Juru Selamat dan Tuhan saya, ayo, doakan saya mengundang Yesus Kristus ke dalam hidup saya. Sebagai penyelamat saya. Saya percaya Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Saya percaya Yesus bangkit dari kematian. Dan saya nyatakan, ayo katakan ini. Dan saya menyatakan Yesus adalah Tuhan. Sekarang, jika Anda berdoa-doa itu, saya punya kabar baik untuk Anda. Tuhan mendengarnya. Tuhan mendengarkan. Dia menerimamu. Anda tidak diterima karena pekerjaan atau kekudusan Anda. Anda diterima karena darah Yesus. Dan Anda memiliki rumah di surga sekarang, selamanya dan selama-lamanya ketika Anda mati di bumi ini, Anda akan langsung masuk surga karena absen dari tubuh berarti hadir bersama Tuhan. Dan itu adalah di mana Anda akan pergi. Sekarang, selamat, dapatkan salinan buku saya. Anda dapat mengunduhnya di mana saja di dunia ini benar-benar gratis. Kekuatan hidup baru. Ini adalah langkah selanjutnya dari perjalanan Anda dalam perjalanan Anda bersama Tuhan. Anda akan melihat tempat di layar untuk pergi, untuk mengunduh ini lagi, benar-benar gratis. Dan itu akan menjadi langkah selanjutnya dalam perjalanan Anda dan untuk benar-benar membantu Anda dan mendorong Anda. Yah, aku senang kita bisa terhubung bersama. Kami memiliki beberapa malam Natal dan hari Natal yang indah. Sehari setelah kebaktian Natal, banyak di antaranya online, tetapi kami akan mengadakan kebaktian mukjizat pagi Natal khusus. Jadi jika Anda berada di area tersebut, pastikan untuk berada di sini untuk itu, tetapi juga akan online. Bagi Anda di seluruh dunia dan global kami, saya sayang kalian semua, dan tidak sabar untuk melihat Anda di layanan kami berikutnya.